Halo semuanya, selamat sore. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan pada kalian yang namanya Qubit State Management. Qubit State Management ini sebenarnya subset dari Block State Management, jadinya dia bagian kecilnya dari si block ya, jadi dia subsetnya, bagiannya. Nah, bedanya apa dengan Block State Management? Kalau Block State Management itu adalah state management yang event driven, maksudnya berdasarkan event. Kalau si qubit ini dia method driven. Jadinya dia berdasarkan metode untuk mengubah state-nya. Jadi si qubit ini lebih lightweight ya, jadinya lebih ringan. Nggak sekompleks si blok itu. Tapi si blok ini juga dibangun di atas qubit, jadinya si qubit itu subsetnya. Nah, untuk menjelaskan si qubit ini, saya akan memberikan kalian perbandingan antara blok dan qubit state management. Di sini saya sudah punya blok. Di sini saya klik plus, dia tadinya strip, dari initial state, dia jadi 0. Terus kalau di plus lagi, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita akan buat versi dari Qubit State Management-nya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin menunjukkan dulu codingan yang sudah saya buat. Jadi di sini seperti biasa, saya punya material app. Terus di sini ada main page. Main page-nya itu terdiri scaffold. Terus dibagi dua, ada kolom ya. Saya bagi dua menjadi dua kontainer, masing-masing perbandingannya 1:1. Saya menggunakan fleksibel. Bagi yang belum tahu apa itu fleksibel dan yang lainnya, nanti saya pasang di card YouTube saya di atas ini, yang akan muncul di sini. Lalu di dalam masing-masing kontainer, saya berikan kolom lagi, ada judulnya, Block State Management, terus ada bilangannya, terus ada tombolnya. Nah, ini seperti biasa ya, Block State Management. Di atasnya ini udah saya bungkus dengan block provider untuk membuat counter blocknya. Lalu di sini tinggal pasang block builder. Kalau counter state-nya itu adalah counter block state, yaitu udah ada isinya, saya tampilkan value-nya. Tapi kalau masih initial state, saya tampilkan strip. Yang di bawah sama aja ya, cuman masih kosong ya. Belum saya tambahkan apa-apa. Sekarang kita bahas bloknya terlebih dahulu. Kita lihat di counter state, seperti biasa, saya sudah buat, tapi ini versi yang simpelnya ya. Jadi saya tidak extend dengan equatable. Nah, di sini saya punya counter initial dan counter block state, di mana counter block state itu yang menyimpan value-nya. Lalu di counter event, saya cuma punya satu buah event, yaitu counter block increment. Ini akan meningkatkan bilangan sejumlah value. Jadi kalau dia satu, naiknya satu-satu. Kalau dua, ya naiknya dua-dua. Seperti itu. Nah, terus di counter block, di sini saya memakai counter block versi 5. Jadi ada perubahan di blok versi 5 ini untuk masalah pengisian initial state-nya. Kalau dulu kan isinya seperti ini ya, override, terus counter state, get initial state, lalu kita isi dengan counter initial. Kalau sekarang pengisian initial state-nya itu melalui konstruktor parent-nya, yaitu konstruktor block. Di sini jadinya counter block akan memanggil konstruktor dari block, super ya. Terus saya isi dengan counter initial. Ini yang blok versi 5. Ini yang versi lamanya. Lalu sisanya di bawah sama aja ya. Event, kalau eventnya counter block increment, maka saya cek kalau dia state-nya adalah counter initial, maka saya ubah menjadi counter block state yang isinya 0. Tapi kalau ternyata dia bukan counter initial, berarti dia udah ada angkanya ya. Berarti counter block state yang baru, lalu state as counter block state, titik value saya tambahkan dengan nilai increment-nya. Jadi seperti ini untuk si blok. Nah, sekarang kita buat qubit-nya. Untuk qubit sendiri, kita perlu menambahkan di sini Flutter qubit. Tapi karena blok itu dibangun di atas qubit, jadinya kalau kalian sudah import Flutter block, otomatis qubit-nya bisa ke bawah. Nah, tapi ini saya masukkan aja ya, saya tambahkan. Jadi seperti ini, kita save. Ini saya stop dulu ya. Setelah itu, kita buat di sini klik kanan, qubit, new qubit, terus kita kasih misalnya counter qubit. Nah,
Untuk membuat secara otomatis tadi, itu kita gunakan extension block di dalam Visual Studio Code ya. Kita kembali lagi, kita masuk. Di sini ada counter qubit state dan juga counter qubit. Di sini kita buat seperti di blok, kita buat juga kelas counter qubit state field. Jadi yang udah ada isinya ya. Extends counter qubit state seperti ini. Kalau kalian mau versi advance-nya, kalian bisa tambahkan di sini extend dari equatable. Untuk sementara kita pakai yang simple aja. Jadi sama seperti di blok, di sini saya final int value save. Sekarang kita ke counter qubit qubit.dart. Nah, di sini kita tinggal buat metode-metodenya nih. Mau bisa apa aja, mau bisa increment, decrement, dan yang lainnya. Di sini saya contohkan untuk yang increment-nya aja. Ini sorry ya, namanya agak membingungkan, soalnya counter qubit-qubit seperti ini. Bukan cubit-cubit ya, qubit-qubit. Ini karena takut nabrak sama yang counter block ya namanya. Jadi saya bedakan seperti ini. Oke, di sini kita tinggal buat satu buah metode void qubit increment. Lalu di dalamnya ada value-nya. Di sini dia akan emit. Jadi dia mengeluarkan state mirip yield ya. Di sini kita cek dulu. Kalau state-nya itu adalah counter qubit state field, maka yang saya kembalikan itu adalah state as counter qubit state field titik value ditambah dengan value-nya. Value ini tuh value parameter ya, yang mau ditambahkan berapa. Kalau enggak, berarti yang dikembalikan adalah counter qubit state field isinya 0. Jadi kalau masih initial, kita kembalikannya ini, 0. Shift Alt F, save. Jadi cuma buat ini aja ya, nggak perlu buat eventnya. Sekarang kita kembali ke main.dart. Di sini mudah banget. Ini mirip blok ya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah blok provider, kalau sekarang kita bungkus dengan qubit provider. Jadi si main page-nya ini saya bungkus dengan qubit provider. Sama ya, ada create, context, counter qubit ini. Shift Alt F, save. Setelah itu kita ke bawah. Nah, di sini kita bungkus nih. Refactor. Di sini dengan qubit builder. Berarti di sini builder. Di sini qubit state lah. Saya tulis seperti ini. Shift Alt F. Di sini tinggal saya cek nampilinnya. Kalau qubit state-nya itu adalah counter qubit state field, maka saya akan menampilkan qubit state titik value. Jadi saya tampilkan value-nya ya. Kalau enggak ya saya tampilkannya strip. Seperti ini. Shift Alt F. Lalu berikutnya kita tambahkan di onPress-nya ya. Di sini tinggal konteks. Di sini ada qubit. Namanya itu counter qubit qubit. Titik increment. Kita naikkan sebesar 1. Save. Kita F5. Kita coba jalankan. Kita coba dulu bloknya ya. Pertama kali ditekan jadi 0, terus jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita coba yang qubitnya. Qubitnya kalau pertama kali ditekan dia jadi 0, terus 1. Oh ya, ini ada yang kelupaan ya saya. Di sini tuh lupa. Ini kan baru integer. Ini hasilnya integer. Harusnya yang kita kembalikan itu adalah counter qubit state field. Seperti ini. Yang isinya itu adalah
value saat ini ditambah dengan value-nya si increment. Harusnya seperti ini. Shift Alt F, save. Kita F5 lagi ya. Nah, sekarang kita coba si bloknya dulu jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sekarang kita coba qubitnya jadi 0, terus 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi seperti ini ya. Si qubit state management jadi lebih singkat ya. Karena sebelumnya itu kan kita harus ada eventnya. Sekarang kita cuma buat ininya aja. Metodenya aja langsung bisa seperti ini. Jadi untuk state management yang nggak terlalu kompleks, kalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan si qubit state management. Karena ini mudah banget dan mirip banget pemakaiannya dengan blok. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.